أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المرسلين وعلى آبائنا وعلى أصحابنا والمؤمنين الناس المنتظرين ناصر الصلاة المسلمين بالبيان والسنة والحسنة والفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل Bismillahirrahmanirrahim. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw yadfa'a bi ta'atihi wa raddal uqubata anhu fama qafa bil haqqi aw sabihi. Barang siapa menyembah Allah karena sesuatu ada yang diharapnya daripada Allah itu. Menyembah tapi ada diharap. Atau karena untuk menolakkan ia dengan menyembahnya itu, dengan taatnya itu, supaya jangan datang siksa. Aku taat ini, aku menyembah Allah ini supaya aku enggak disiksa. Tadi menyembah Allah karena ada yang diharap, masuk surga, pahala banyak, derajat tinggi, supaya dipandang makhluk. Atau dengan taat itu supaya dia jangan disiksa nanti di akhirat. Kalau macam gini bagaimana ya? Kalau macam gini maka tiadalah ia berdiri, maka dia tidaklah melaksanakan pada hak sifatnya, sifat Allah. Karena bahwasanya hak Tuhan atas segala hamba itu, bahwa menyembah mereka itu akan dia, karena segala sifatnya yang sifat Allah yang jamilah, sifat Allah yang bagus. Semata-mata menyembah Allah itu karena patuh, karena Allah telah melengkapkan segala kepentingan hamba, mulai dari asal kejadian sampai terus nikmat amdad berikut, sampai nanti kemati, sampai nanti di kuburan, sampai nanti di akhirat, dan terus nanti diselamatkan nanti di surga. Itu bagian Allah punya. Kalau kita beramal sesuatu karena udah kita duluan minta, duluan mengharapkan, duluan karena ini dan itu, yang dijanjikan Allah itu nggak dapat. Nah, jadi nggak tulus dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kujadikanlah jin dan manusia, melainkan kujadikan jin dan manusia itu supaya kubuat mereka itu menyembahku. Supaya Allah membuat manusia ini menyembah Allah. Di sisi manusia jangan mengharapkan sesuatu. Kubuat ini hambaku, supaya nyata ini hak ketuhananku, supaya nyata aku mengatur hambaku, mengatur rezekinya, mengatur kehidupannya, dan menyelamatkan sampai ke akhirat. Itu aja, tulus saja. Maka karena itu segala suatu niat apa saja, kepingin sesuatu apa saja, kalau ada terlintas di hati, ingin sesuatu gara-gara ketaatan kita, ibadat kita,
Nah, berarti kita belum beres, belum betul melaksanakan hak ketuhanan. Karena tujuan Allah SWT menjadikan manusia itu ada dua. Yang pertama ada hamba yang menyembah dia, betul. Yang kedua di batin ada mengakui Allah itu sebagai Tuhannya. Soal kepentingan hamba itu urusan Allah. Ya kalau disaring di sini banyak kali nyangkut. Cari pahala lah, cari surga lah, cari balas lah, cari waduh, gak tahu namanya ya. Maka barang siapa menyembah Allah karena suatu ada yang diharap, ada yang dituju oleh hati, maka adalah dia bagi milik sesuatu yang diharapnya itu. Kalau memang dia menyembah Allah ada sesuatu yang dituju diharap, berarti terdindinglah, terhijablah dia kepadanya, kepada Allah. Kau menyembah Allah ada gharat namanya. Kau menyembah Allah itu ada tujuan sesuatu selain dari Allah. Allah udah bilang, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kamu disuruh melainkan supaya menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan agamanya. Lepas segala sesuatu, surga, lepas takut neraka, lepas derajat tinggi, lepas mengharapkan balas, lepas pahala, lepas semuanya lepas, baru lahuddin. Baru untuknya, untuk orang ini mendapatkan agama yang benar dari Allah. Tapi mahal bro, aku baru-baru lihat orang. Jadi nggak cari bini kan, aku terserah Allah aja. Wah bagus. Ke laut lah, kemana lah pulang. Betul. Allah masuk neraka, aku masuk neraka, Allah mesti ikut pulang. Betul. Masalah nih tanpa usaha katanya. Tidak. Betul tuh. Lillahi ta'ala tuh cerita. Betul. Itu betul. Aku terserah Allah aja. Betul. Nah, itu salah katanya, Nabi aja bukan condong kan apa? Membelok katanya. Tapi aku juga begitu. Hatiku nih. Nabi Ibrahim dicampak rapi, datang Jibril menawarkan pertolongan sama kau nggak perlu berdoa sama Allah, tak usah juga apa yang dibuat oleh Allah itu dia. Cuman kesimpulan Bapak Guru gini, aku berdoa minta rezeki, tapi Allah Ta'ala tuh memberikan tujuannya tak kemana, apa cuma minta sama Tuhan aja. Betul. Nah, ya sudah ya. Ya. Teruskan. Enggak puasa lah benar. Dihantam orang. Tidak, itu betul jawabannya. Maka syogianya ya. Maka syogianya atas hamba itu bahwa mengerjakan amal ia adalah bagi Tuhan, milik Tuhan, karena Tuhan, untuk Tuhan Azza wa Jalla, bukan untuk kepentinganku di akhirat. Dia melaksanakan amal itu karena memandang sifat jalalnya, sifat jalal, sifat nyata Allah yang menampakkan ketuhanannya pada wujud alam. Dan dia memandang Allah itu karena azamahnya, karena mengagungkan, memuliakan hak ketuhanan Allah. Dan barang siapa atasnya daripada segala keelokan sifatnya yang tiada sekutu di dalamnya, jika menyalahi ia akan demikian itu dan mengerjakan di atas bagian nafsunya, maka tiadalah berdiri, maka tiadalah dia dapat melaksanakan hak sifat Tuhannya dengan benar. Kau belum lagi dikatakan bertuhan dengan betul-betul, karena ada tujuan kau selain Tuhan itu yang kau harapkan. Cobalah itu bayangkan itu. Dan ada demikian kejadian daripada jahil. Kok bisa gitu ya? Sebab kau masih jahil, nggak kenal Allah, nggak kenal dirimu. Dan ghaflah, kau hatimu lalai kepada Tuhan. Masih sibuk dengan dunia, sibuk dengan nafsumu, sibuk dengan urusan pekerjaan.
dan tiada kasihnya, kau belum lagi sayang cinta lagi kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi tiadalah dia kasih cinta kepada Tuhan bagi Tuhannya, dan tiada marifat. Penyebabnya yang ianya kau tidak ada marifat sedikit pun dibagi. Padahal marifat ini awal dulu. Awal agama kau kenal dulu Allah. Setelah kau kenal Allah, kau sholat, baru sholatmu betul. Kau mengucap syahadat, syahadatmu betul. Kau puasa, puasamu betul. Benar, waktu puasa itu dia bermarifat. Kau mengerjakan haji, umrah, betul. Dan kau pun misalnya mengeluarkan zakat, zakatmu itu betul. Mana katakan betul? Dia memandang Allah Ta'ala itu mengawali segala pekerjaan agamanya. Yang membuat dia berbuat agama itu berpangkal, berawal, bermula dari Allahnya. Badanmu hanya menerima anugerah karunia Tuhan saja. Syukur kau dijadikan orang beriman. Syukur kau dijadikan orang Islam. Dibukakan batinmu untuk dapat bermarifat. Kalau bikinmu kafir, gimana? Nah, jadi kalau gitu, itu akal dia Tuhan. Disinilah perjalanan manusia itu banyak sangkut dengan jalan. Maka barang dan sesungguhnya telah bersasar. Dan sungguhnya telah tidak sama segala kasat, segala niat, segala tujuan orang mengerjakan ibadah. Tak sama. Itu adalah menurut sekira-kira maka mereka, dan menurut martabat mereka, dan menurut paham mereka daripada Allah Ta'ala. Mana yang paling paham, itu yang paling betul. Mana yang paling paham? Cuman Allah yang ada, kita hanya diciptakan. Alam itu di dalam pengaturan Allah, namanya Rabbul Alamin. Badanku di dalam pengaturan Allah, namanya Rabbinas. Allahu Rabbi, Qul a'udzu birabbinas. Katakanlah olehmu Muhammad, aku lindung dengan Tuhan manusia. Artinya Tuhan yang ngatur manusia, Tuhan yang mengatur alam. Jadi kita diatur, bukan kita ngatur, bukan kita memerintah, kita diperintah, kita disuruh, kita harus melaksanakan. Baru paham lah. Banyak orang nggak paham Tuhan, maka etikanya salah-salah. Etikat umat Nabi Muhammad aja 73 akidah, 72 cabang pemahaman tentang ketuhanan, 72 kafeh masuk neraka. Maka barang siapa menyembah Allah karena mengharap-harapkan pahalanya, perhatikan ya. Dan siapa menyembah Allah karena takut siksanya, secara zahir fikih sah ibadatnya secara fikih. Dalam keadaan ijma'. Tetapi cerita dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang tafsir, apa katanya? Orang yang macam ini menyembah Allah atas ketiadaan sah
ibadatnya orang yang menyembah Allah. Kenapa? Karena takut akan siksanya atau karena mengharapkan akan pahalanya. Sementara yang diminta dalam ibadah itu adalah aqimis sholata li zikri. Tegakkan salat itu untuk mengingat aku, bukan cari pahala, bukan takut kena siksa. Berarti ini nggak beres ini sholatnya. Fahrudin Ar-Razi kerasnya nggak tahu itu. Dia ahli tasawuf betul-betul. Yang kayak gini nggak sah menurut aku. Taruhlah fikih sah, tapi ibadat isinya itu nol kosong. Maka karena itu supaya amal kita jangan sia-sia, balikkan, pulangkan, kembalikan. Yang membuat diri kita beramal itu adalah pangkalnya semata-mata dari Allah karena karunia-Nya kepada badan diri kita. Syukur aku dibuat oleh Allah. Maka jauhlah antara perbedaan orang yang menyembah karena Allah dan orang yang menyembah akan dia karena bagian nafsunya, bagian keinginannya. Beda. Maka orang yang muhakkik, derajat yang paling tinggi ya. Maka orang yang betul-betul sampai kepada hakikat, dia nggak merasakan punya wujud sedikit pun, itu muhakkik. Jamaknya muhakkikin. Wujudmu mana? Nggak ada. Badan nih, tanah alam itu kejairan wujud Allah. Wujud cuma satu. Aku nggak ada punya wujud. Nampaknya sama orang muhakkik itu. Bukan hanya sekedar cerita ngapal-ngapal, enggak. Dirasakannya wujudnya nggak ada. Cuman ada alam ini kejadian wujud Allah yang satu. Siapa ini orangnya? Muhakkik. Bagaimana perkataan orang muhakkik? Yaitu orang yang menyembah akan dia akan Allah. Aku sholatku ini pun malu. Dan sholatku ini semata-mata karena membesarkan Allah. Malunya mana? Allah dah cukup banyak memberi nikmat mulai dari asal kejadian. Di badan aja enggak, bukan soal balas. Amalan badanku aja enggak beres. Sementara di batin Allah menganugerahkan iman. Kemudian ma'rifat pula, kemudian aku diletakkan oleh Allah sampai paham dengan sebenar-benar paham. Oleh karena itu aku membesarkan anugerah Tuhan ini. Kalau memandang dari aku banyak nggak beres. Tapi begitu pun aku tetap ini semua karunia. Dan kata Abu Hazim Al-Madani radhiyallahu an, bahwasanya adalah aku malu, saya ubah, kepada Tuhanku bahwa aku menyembah akan dia karena takut daripada siksanya. Kalau aku menyembah Allah karena takut disiksa, maka adalah aku seperti hamba yang jahat. Jikalau tiada takut mengerjakan, niscaya tiada aku berbuat akan dia. Kalau nggak aku kerjakan, aku kena siksa nih, kena pukul aku. Maka aku kerjakan. Jadi kau mengerjakan itu, dia takut kena pukul. Sama orang sholat. Kalau dia takut kena siksa. Dan aku malu kepada Allah karena mengharapkan akan pahalanya. Maka adalah aku tahu banyak seperti orang mengambil upah yang jahat. Jikalau tidak dikasih upah atas kerjanya, niscaya tidak mengerjakan akan dia.
Dan tetapi aku menyembah akan Allah itu semata-mata karena cinta kasihku kepadanya, kepada Allah. Panjang ya, wallahu a'lam bishawab, akan datang. Tersambung halaman 62, 5 baris dari atas. Catat dulu ya. Saya melatih ini hari kalau bisa diperhalus supaya kita lebih bermutu. Kesalahan kecil itu saya nggak mau terima, maka itu berulang-ulang supaya diperbaiki. Sebab namanya salah tetap membawa kepada saya.